Selamat datang kembali di channel Kang Jojo. Hari ini Kang Jojo akan membahas tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal bagian kedua. Oke adik-adik, masih ingat kan cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada dua cara loh. Cara yang pertama dengan merubah pecahan biasa menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, cara kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit, atau dalam bahasa Madura sering disebut etongan songot. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara kedua, bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Kang Jojo dan nyalakan loncengnya. Baik adik-adik, sebelum Kang Jojo lanjutkan, kita mengingat sebentar ya cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara merubah pembagiannya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kita mengingat dulu ya adik-adik, Kang Jojo punya soal nih, 1/2. Bagaimana cara berubah menjadi pecahan desimal? Karena dua temannya adalah 5, maka sama-sama dikalikan 5. 1 kali 5 sama dengan 5, dan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 1/2 sama dengan 5/10, atau jika dijadikan pecahan desimal menjadi 0,5. Untuk soal kedua, 5/8. Kang Jojo tidak akan membahas secara lengkap. Tentunya adik-adik tinggal mengingat pada video sebelumnya. Nah, sekarang saatnya kita bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan pembagian bersusun atau porogapit. Oke, Kang Jojo punya contoh soal ya adik-adik, yaitu 1/2. 1/2 kita akan berubah menjadi pecahan desimal. Cara pertama yaitu dengan menjadikan penyebut menjadi pembagi dan pembilang menjadi bilangan yang akan dibagi. Langkah pertama adalah dengan membuat tanda pembagi origapit. 1 ditulis di dalam karena sebagai bilangan yang akan dibagi, kemudian 2 kita tulis di luar karena sebagai pembagi. 1 dibagi 2 karena tidak bisa, maka kita tambah dengan 0. Kemudian karena ditambah 0, maka kita tulis 0, di bagian atas. Berikutnya 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian 5 kita kali 2 sama dengan 10. Bilangan tersebut kita kurangkan ya adik-adik. Jadi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Karena habis, maka hasil dari 1/2 atau 1 dibagi 2 adalah 0,5. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal kedua, 4/5. Bagaimana cara merubah 4/5 menjadi pecahan desimal? Yaitu dengan 4 dibagi 5. Kita buat tanda pembagian porogapit dulu ya adik-adik. Seperti biasa, 4 di dalam dan 5 karena sebagai pembagi kita letakkan di luar. 4 dibagi 5 karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di samping 4 sehingga menjadi bilangan 40. Kemudian adik-adik di bagian jawaban kita tambahkan 0, 40 kita bagi dengan 5 sama dengan 8. Kemudian 8 kita kali dengan 5 sama dengan 40. Lalu kita kurangi 40 dibagi 40 sama dengan 0. Habis. Jadi 4/5 sama dengan 0,8. Nah adik-adik, kita ke contoh soal ketiga, 3/12 atau 3 dibagi 12. Seperti biasa adik-adik kita buat dulu tanda pembagian porogapitnya. 3 karena 3 tidak bisa dibagi 12, maka kita tambahkan 0 di samping 3 menjadi 30. Kemudian di daerah jawaban kita tambahkan 0, 30 dibagi 12 itu tidak bisa. Namun pembagian terdekat adalah 2. 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi kita kurangkan dulu ya adik-adik. 30 dibagi 24 sama dengan 6. 6 kita kembali bagi dengan angka 12.
Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di samping 6 menjadi 60. Walaupun ditambah 0, maka di atas kita tidak usah menambahkan 0, lagi adik-adik, karena penambahan 0, hanya ada pada pembagian tahap pertama. Jadi 60 kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 5. 5 kali 12 sama dengan 60. Lalu kita kurangi adik-adik, 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Jadi karena sudah habis, maka langsung kita temukan jawabannya. 3 dibagi 12 atau 3 per 12 sama dengan 0,25. Kita akan mencoba soal yang semakin rumit, yaitu bilangan yang tidak akan pernah habis. Bilangan yang tidak akan pernah habis menjadi pembagi yaitu 3 dan 6. Kang Jojo punya contoh soal ya adik-adik. 8 dibagi 6. Seperti biasa kita langsung melakukan pembagian 8 dibagi 6. 6 kita taruh di luar karena penyebut adalah pembagi, dan 8 kita masukkan ke dalam angka huruf gapit. 8 dibagi berapa sama dengan 6? Jawabannya adalah 1. 1 kali 6 sama dengan 6. Kita kurangkan ya adik-adik. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Lalu karena masih ada sisa, kita bagi lagi. 2 dibagi 6 karena tidak bisa, maka boleh ditambahkan 0 sehingga menjadi 20. Karena ditambahkan 0, maka di bagian jawaban kita akan tambah koma ya adik. Jadi 20 dibagi 6 sama dengan 3. 3 kali 6 sama dengan 12. Lalu kita kurangkan lagi, hasilnya kembali ke 2. Berikutnya seperti biasa, 2 tambahkan 0, 20 dibagi 6 sama dengan 3, dan 3 kali 6 sama dengan 18. Kita kurangi lagi adik-adik, hasilnya kembali 2. Nah adik-adik, pembagian dengan cara seperti ini tidak akan pernah selesai, dan kemungkinan hasilnya akan terus 3 sampai tak hingga. Dan kita anggap 8 dibagi 6 sudah selesai dengan mengambil 2 angka di belakang koma, yaitu 1,33. Jadi hasil dari 8 per 6 sama dengan 1,33. Bagaimana adik? Bisa kan dengan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan pembagian bersusun atau huruf gapit? Nah, untuk latihan, Kang Jojo punya contoh soal ya buat kalian. Kalian bisa kerjakan bersama teman atau orang tua ya adik-adik. Oke adik-adik, bagi yang mau request materi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya adik-adik. Dan jangan lupa materi ini boleh lo di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih.